Halo dulur, selamat pagi di hari yang cerah ini. Seperti biasa, kita kembali beraktivitas di awal pekan ini dengan kegiatan kita masing-masing. Nah, di video kali ini, saya juga ingin berbagi aktivitas saya yang akan pergi ke kota Mojokerto untuk melakukan beberapa tugas dari kantor. Berbeda dengan hari biasanya yang selalu memakai kendaraan pribadi kalau mau luar kota, kali ini saya memutuskan untuk menggunakan transportasi umum. Selain karena bukan keperluan yang mendesak, saya juga penasaran gimana keadaan transportasi publik di Jawa Timur saat ini. Terinspirasi dari video saya yang lama tentang KRL Solo Jogja yang menjadi primadona para kaum urban untuk bepergian di sana, saya ingin merasakan bagaimana beraktivitas dengan menggunakan kereta api. Ya, mungkin beberapa dari kalian yang ingin menggunakan transportasi umum, video ini bisa memberi gambaran bagaimana bila kita pergi antar kota di jam sibuk seperti ini. Let's go! Oke dulur, saat ini saya sudah sampai di stasiun Surabaya Kota atau yang bisa kita sebut stasiun Semut. Rencananya sekali ini saya mau memakai kereta ekonomi lokal yang akan menuju ke stasiun Sidoarjo. Mengapa saya pilih stasiun ini? Karena ini adalah stasiun awal dari keberangkatan kereta ekonomi lokal. Takutnya kalau pas nyampe di Gubeng atau yang di Wonokromo nggak kebagian tempat duduk. Maklum, saya nggak pernah naik kereta api lokal soalnya, jadi ya agak penasaran bagaimana rasanya. Oke dulur, sepertinya kereta saya sudah mulai standby di jalur 1. Jadi saya sekarang menuju ke sana. Sebagai informasi, beli tiketnya tadi saya beli secara online sih di aplikasi KAI. Jadi bahkan tadi waktu masuk ke sini itu nggak pakai tiket yang karcis biasanya, tapi saya cukup menunjukkan e-tiket dari aplikasi KAI, bisa langsung masuk ke sini. Kalau jadi ingat beberapa tahun yang lalu naik kereta api kan harus pakai karcis ya. Dan karena ini kereta ekonomi lokal, jadi tidak ada ketentuan harus menggunakan rapid antigen ataupun tes PCR. Jadi kalian yang mau bepergian antar kota, kalian bisa memanfaatkan kereta api lokal ini tanpa harus ribet mengurus antigen, PCR dan lain-lain. Oke, sekarang saya mau cari kereta saya dulu. Saya mau cari gerbong berapa ya? Tiket saya tadi tulisannya sih gerbong 1. Kalau ini gerbong yang keberapa ya? Biasanya satu yang paling depan atau yang paling belakang? Lama sekali saya nggak pernah naik kereta soalnya dulur. Naik dari sini aja deh, sama aja. Oke, bentar. Oke, kita naik dulu. Seperti apa di dalam kereta ekonomi lokal? Wow, kok sepi ya? Ternyata sepi dulur.
Ya mungkin karena ini stasiun terminus kali ya, maksudnya stasiun awal keberangkatan. Mungkin akan lebih banyak kalau kita udah nyampe di Surabaya Gubeng atau di Wonokromo. Nah, ini tepat pada pukul 8 kereta ekonomi lokal ini udah mulai berangkat. Sebagai informasi, kereta ini hanya menuju ke stasiun Sidoarjo. Kemudian dia akan berputar balik menuju ke stasiun Bojonegoro. Jadi kereta ekonomi lokal ini rutenya adalah Sidoarjo Bojonegoro. Tapi dia mulainya dari stasiun Surabaya Kota ini ke Sidoarjo. Dan ini dulur, kita akan mulai melewati salah satu bangunan bersejarah di stasiun Surabaya Kota. Nah, ini dia dulur, ini adalah bangunan dari stasiun Surabaya Kota yang lama sekali nggak difungsikan, tapi ini sudah direvitalisasi, sudah diperbarui. Tapi entah kapan ya stasiun ini akan kembali diaktifkan. Apakah kereta-kereta akan juga berhenti di sini? Itu terlihat jalur yang lama kayaknya di situ udah nggak terpakai dulur. Nah, kereta sebentar lagi akan sampai di Surabaya Gubeng. Kita akan lihat apakah ramai atau tidak. Karena setahu saya kalau dulu sih kereta-kereta ekonomi lokal itu selalu ramai sama penumpang. Biasanya arah-arah seperti kereta Penataran ataupun kereta komuter. Saya juga penasaran bagaimana sih kalau kita beraktivitas menggunakan kereta api untuk pergi dari antar kota di jam-jam sibuk seperti ini. Oh iya dulur, nanti setelah sampai di stasiun Sidoarjo, saya akan berganti kereta naik kereta api Jenggala. Dengar-dengar kereta api Jenggala ini adalah satu-satunya kereta yang aktif melayani rute Sidoarjo dan Mojokerto melalui jalur yang melewati stasiun Tulangan kalau nggak salah. Oke, sekarang kita akan sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Apakah kereta ini juga akan ramai? Kita lihat sama-sama nanti. Oke dulur, ternyata meskipun sudah sampai di stasiun Wonokromo, penumpang di kereta api lokal ini hanya sedikit sekali dulur. Bahkan satu gerbong ini saya kuasai sendirian. Saya benar-benar sendirian ini di dalam gerbong ini. Di gerbong satu ini, yang lain mungkin ada dari gerbong yang di belakang. Saya benar-benar nggak nyangka kalau kereta api lokal yang saya naik ini benar-benar sepi dari penumpang. Apa salah jadwalnya ya nggak sesuai jam kerja atau gimana ya, atau mungkin yang lebih pagi tadi yang lebih banyak penumpangnya seperti Penataran tadi atau komuter Sidoarjo. Saya nggak tahu juga. Mungkin kalian yang biasa naik kereta api di pagi hari bisa komen di bawah.
Oke dulur, perjalanan kita sudah sampai di stasiun Waru. Saya ingat di stasiun ini kalau nggak salah sebelum pandemi 2 atau 3 tahun yang lalu, di sebelah situ itu masih digunakan untuk kereta api bareng ya. Untuk kereta api yang mengangkut peti kemas biasanya masih aktif menaruh barang dengan rangkaian peti kemas di sebelah sana itu. Mungkin karena kontraknya sudah habis dengan yang bersangkutan, jadi bagian dari terminal barang ini sudah nggak diaktifkan kembali. Yap, dulur, sekarang perjalanan kereta api ini sudah sampai di stasiun akhir, yaitu stasiun Sidoarjo, dan total perjalanan tadi menempuh waktu 1 jam, dan sekarang sudah jam 9. Jadi kereta ini memang benar-benar tepat waktu. Mungkin kalian bertanya, kenapa kok Surabaya Sidoarjo cuma 1 jam? Lama sekali, karena tadi sempat bersilang dengan kereta yang lebih pagi di stasiun Waru. Saya lupa tadi katanya kereta apa. Yang penting tadi sempat nunggu lama di situ, dan memang sesuai jadwalnya kereta api lokal ini datangnya jam 9 di Sidoarjo. Habis ini saya akan pindah ke kereta api Jenggala, tapi kereta apinya juga belum ready. Kemungkinan ready-nya masih sekitar setengah 11 kalau nggak salah. Kalau yang Jenggala ini saya nggak beli online ya dulur, saya ingin coba beli di peronnya langsung. Nah, seperti yang saya bilang dulur, keretanya sepi sekali alias kosong melompong. Jadi kereta ekonomi lokal rute Surabaya Sidoarjo yang pagi ini benar-benar kosong. Saya harus mundur ke belakang untuk bisa turun karena di depan ternyata nggak kebagian peron. Daripada nanti susah turunnya, lebih baik saya mundur ke belakang mengikuti alur sini. Oke dulur, saya sudah ada di stasiun Sidoarjo. Sebentar lagi saya akan berpindah ke kereta api Jenggala yang jadwalnya masih
sekitar jam setengah 11. Kereta api ekonomi lokal ini akan diputar lokomotifnya menuju ke Bojonegoro via stasiun Pasar Turi. Oke dulur, saya sudah beli tiket. Ini tiketnya, harganya cuma Rp4.000, murah sekali bukan? Dan kereta api ekonomi lokal yang tadi yang saya naiki harganya itu Rp6.000. Jadi total saya menghabiskan Rp10.000 untuk naik kereta api lokal kali ini. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam karena ini juga sudah hampir mendekati jam kereta berangkat. Oh ya, keretanya itu berangkatnya jam 10.20 dulur, dan ini sudah jam 10-an, jadi saya mending langsung naik ke dalam kereta aja. Oke dulur, setelah menunjukkan bukti tiket, sekarang saya mau menuju ke dalam kereta, dan ini adalah itu dia tiketnya yang tadi yang saya lewati, dan itu adalah kereta api Jenggala. Ya hampir mirip kereta api komuter ya, kereta api komuter sih tapi dia lebih ke kereta api rel diesel. Beda sama yang saya naikin di Yogyakarta dulu yang merupakan kereta rel listrik. Ini adalah kereta api rel diesel, tapi bentuknya emang hampir sama sih. Oke, kita ke depan dulu. Stasiun Sidoarjo ini cukup besar ya sebenarnya, banyak kereta-kereta api besar yang juga berhenti di stasiun ini. Ini dia kereta api Jenggala dengan rute Surabaya Kota Mojokerto. Nah, kenapa saya nggak naik kereta api Jenggala dari tadi pagi? Alasannya simpel, karena memang saya ingin berangkatnya lebih siang jam 8, sedangkan dari Surabaya Kota kereta api Jenggala ini berangkatnya lebih pagi dulu. Jadi, dan dia juga ngelewatin rutenya nggak sesuai dengan rute yang saya tuju. Nah, tepat pada pukul 10.20 kereta api Jenggala ini sudah mulai diberangkatkan. Kereta api ini berada di jalur nomor 4 dan langsung menuju ke persimpangan yang langsung mengarah ke stasiun Tulangan. Jadi kalau yang rel sebelah sana itu adalah rel yang menuju ke Bangil, Malang, Banyuwangi. Yang diambil oleh kereta api Jenggala ini adalah rute yang menuju kota Mojokerto. Di dalam kereta ini cukup sejuk dulur, karena memang ada AC-nya, berbeda dengan kereta komuter yang rute Surabaya Sidoarjo atau Surabaya Lamongan yang nggak ada AC-nya. Kereta ini cukup nyaman untuk dinaiki, hampir mirip lah sama kereta api KRL Solo Jogja yang saya naiki waktu dulu. Tapi yang ini keretanya jauh lebih berisik karena suara mesinnya cukup keras di telinga saya. Kalau yang KRL kan memang lebih smooth ya, karena mungkin mereka menggunakan listrik. Apakah saya benar? Ya, perjalanan kita sebentar lagi akan sampai di stasiun Tulangan. Sebagai informasi, kereta api Jenggala ini kalau nggak salah ya adalah satu-satunya kereta yang melintasi rute Sidoarjo ke Mojokerto via Tulangan ini. Jadi meskipun kalian lihat stasiun besar seperti Tulangan ini, tapi yang lewat ya hanya kereta api Jenggala yang melayani rute itu. Jadi memang ini kereta memang digunakan untuk mengakomodir pekerja-pekerja yang biasanya dari Mojokerto ke Sidoarjo dan juga ke Surabaya.
dalam kereta ini juga cukup sepi, namun nggak sesepi kereta ekonomi lokal yang tadi saya naiki. Ada juga beberapa sebagian orang yang naik ke sini. Bahkan tadi saat saya istirahat di stasiun Sidoarjo, ada beberapa siswa-siswi TK atau PAUD yang diajak oleh gurunya untuk mengenalkan cara naik kereta api. Cukup seru ya. Apa kalian dulu juga seperti itu? Nah, perjalanan kereta kali ini akan sampai di stasiun Tarik Sidoarjo. Di sini kita akan menemui percabangan rel dari kereta api yang menuju ke arah Krian, Sepanjang, dan Wonokromo. Biasanya kalau kalian naik kereta api jarak jauh, kalian akan melalui jalur yang ini. Tapi karena saat ini saya naik Jenggala, jadi kereta api melalui jalur Mojokerto langsung ke Sidoarjo. Oke dulur, kita sudah sampai di stasiun Mojokerto. Itu dia keretanya. Perjalanan tadi memakan waktu kurang lebih 30 menit kalau nggak salah. Sekarang jam 11.05. Lebih berarti ya 30 menit ya. Tadi kan berangkatnya 10.20, 40 menitan dari Sidoarjo ke Mojokerto kota. Nah, bagaimana review saya tentang kereta api ini? Saya rasa cukup nyaman meskipun harganya cukup murah. Kereta api ber-AC yang bisa mengakomodir kalian yang kaum urban yang suka melakukan perjalanan antar kota. Kereta ini adalah yang paling cocok.
Tapi sayangnya kereta ini juga jadwalnya hanya 1 kali pulang pergi tuh lur. Jadi dia setelah sampai sini dia akan langsung balik ke Sidoarjo lagi sampai ke Surabaya kota. Ini dia keretanya, hampir mirip ya dengan yang ada di KRL Solo Jogja. Mungkin karena tingkat okupansi juga ya, makanya kereta api ini jadwalnya hanya 1 kali pulang pergi. Beda dengan KRL Jogja yang per jamnya itu hampir ada keretanya untuk mengakomodir semuanya. Oke, sampai di sini dulu dulur perjalanan kita kali ini. Di depan sana juga sudah pintu exit dari stasiun Mojokerto. Semoga video ini bisa memberi gambaran kalian bagaimana kalau kalian memanfaatkan transportasi publik seperti kereta api ini untuk mengakomodir keperluan aktivitas harian kalian. Jangan lupa subscribe dan juga share, komen di bawah, dukung terus channel saya agar saya tetap bisa memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa.